Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Yang terhormat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Andri Herianto STMAP. Yang kami hormati Bapak Ibu perangkat daerah, kabupaten kota, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati juga Ibu Indah selaku moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi berkumpul secara virtual pada kegiatan Ngawangun Salira Volume 4. Dan hari ini kita kehadiran, oh iya sebelumnya saya juga sapa, terima kasih telah hadir juga dari PT Buka Buku ya, nanti beliau menjadi narasumber juga hari ini ya. Dan hari ini kita juga tadi kedatangan, sudah saya sampaikan, ada dari buka buku. Nanti akan banyak sekali materi yang disampaikan pada hari ini. Tapi sebelum kita ke sesi nanti, sebelumnya untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon untuk duduk tegak. Manusia seutuhnya,
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, berharap acara ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan arahan dan juga sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Andri Haryanto STMAP. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, akademisi, mahasiswa, pelajar, dan seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak narasumber Pak Aris Safrijal dari Manajer Pemasaran Buka Buku Pustaka, dan juga Bapak Bagus Firmansyah Eskom, SPV Pemasaran Buka Buku Pustaka. Yang saya hormati Ibu Indah Wiyanti Eskom sebagai moderator, serta Bapak Ibu Pustakawan, Fasilitator Data IPLM dan TGM, pengelola literasi, komunitas literasi, akademisi, pelajar, dan seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali ya dalam acara Ngawangun Data Salira Volume 4. Tema saat ini sangat relevan dan inspiratif, yaitu meningkatkan budaya membaca melalui media cetak dan digital bersama PT Buka Buku Pustaka. Hadirin yang berbahagia, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, tentu kita menyadari bahwa tantangan literasi tidak hanya soal akses terhadap buku, tapi juga bagaimana kita bisa mengintegrasikan media cetak ya, dan digital secara seimbang dan efektif. Budaya membaca harus dibangun dengan pendekatan yang adaptif ya dan inklusif agar setiap lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari literasi, baik melalui halaman buku cetak maupun digital di smartphone. Melalui platform Salira ini, yaitu Pusat Literasi Jawa Barat yang dibangun oleh Dispusibda Jawa Barat dari tahun 2024, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong terbentuknya ekosistem literasi yang terintegrasi. Program Wangun Data Salira menjadi ruang refleksi dan kolaborasi bagi kita semua untuk menyatukan pemikiran, membangun inovasi, serta menciptakan strategi yang berdampak dalam penguatan budaya baca di era digital. Ya.
kami percaya kegiatan hari ini akan memperkaya gagasan dan memperluas jaringan kolaborasi khususnya antara pemerintah, masyarakat, komunitas literasi dalam mewujudkan Jawa Barat yang pentahelix ya sebagai provinsi literasi yang unggul dan berkelanjutan. Tentunya saya tidak akan lupa ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, peserta lainnya yang sudah hadir, yang dimana senantiasa setia menemani kami dalam ngawangun data Syahira ini. Ya, alhamdulillah kita sudah menginjak ke volume 4. Dan ke depan tentunya ya terus berlanjut dengan materi-materi diskusi-diskusi yang semuanya ini tidak lepas dari tujuan indikator kami di Pusibda Jawa Barat, yaitu untuk peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca. Dari hal ini juga tentu memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan yang baik, ya, khususon tujuan dan sasarannya adalah pada rekan-rekan kita di akademisi, mahasiswa, pelajar yang mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun emas 2020 2045 yang jauh lebih baik saat kondisi sekarang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak sekalian. Ya. Semoga acara ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi langkah nyata menuju masa depan literasi yang lebih cerah. Izin Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah pantun, ya, cakepnya jangan lupa, cakep ya. Tulis pena penuh makna Cakep. untuk bangsa yang bijaksana, makin Cakep. budaya membaca agar Jawa Barat makin istimewa. Cakep. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Abaktikeun ngawangun Jawa Barat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekdis yang telah memberikan sambutan dan juga arahannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Dan untuk sesi kali ini akan dipimpin oleh moderator Ibu Indah Dwiyanti. Kami persilakan. Baik, suara saya sudah terdengar, Tevit? Terdengar, Mbak. Baik. Terima kasih banyak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Indah Dwiyanti. Saya analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati, di sini sudah hadir Kepala Dinas Perangkat Daerah Provinsi atau yang mewakili. Jadi izin Pak Sekdis, di sini sudah hadir juga teman-teman dari DKP, Pak, dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Partisipan udah nyampe 103, Pak. Jadi kebetulan kemarin kita share ke grup ASN se-Indonesia, Pak. Selanjutnya sudah hadir juga yang saya hormati di sini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat Pak Sekdis, hatur nuhun Pak Andri Herianto STMAP yang selalu menginspirasi kami Pak, mendorong terus berinovasi. Hatur nuhun Pak atas dukungannya.
Di sini sudah hadir juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Kota atau yang mewakili. Di sini juga sudah hadir narasumber kita yang terbaik, Pak. Beliau adalah Pak Aris Safrizal dan Pak Bagus dari Buka Buku. Hatur nuhun, Kang, atas waktu dan kesempatannya hari ini. Siap. Di sini juga Baik, sudah Bu. hadir para fasilitator data IPLM, TGM, Kabupaten Kota. Jadi TGM dan IPLM ini menjadi sebuah target indikator kinerjanya perpustakaan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang saya banggakan pada hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini Ngawangun Data Salira 4, volume 4 sudah hadir, yaitu dengan tema yang sangat membuka mata sebetulnya ya, yaitu meningkatkan budaya membaca melalui media cetak dan digital. Kalau Pak Sekdis ada pantun, saya juga ada pantun, Pak. Mohon dibantu cakepnya Bapak Ibu, kalau saya gelisnya berarti ya, kalau perempuan. Ke perpustakaan membawa pena. Gelis. Gelis. Buka Gelis. buku di pagi hari. Gelis. Ilmu datang bukan karena harta, tapi Gelis. karena gemar membaca. Ya, Luar mantap. biasa. Kasih reactionnya dong, Bapak Ibu, ada reaction. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke pembahasan materi, saya coba ajak Bapak Ibu lihat YouTube dulu, Bapak Ibu ya. Kenapa ada lihat YouTube? Kita lihat YouTube dulu. Karena kenapa Bapak Ibu? Sebagian besar YouTube itu hasil data digital itu lebih banyak ke teknologi. Tapi kita tidak akan banyak nonton YouTube Bapak Ibu, tapi saya akan mencoba ada short beberapa video yang menggambarkan seperti apa itu literasi. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah lihat video ini, mudah-mudahan ini bisa menggambarkan kondisi saat ini Bapak Ibu ya. Kita nonton sejenak dulu ya, izin sebelum kita kupas ke materi. Nah, ini Bapak Ibu pernah lihat ini ada Hub. Kita dengar. Pertama mungkin kita harus memahami arti literasi, bukan hanya orang terkadang menyempitkan hanya sekedar membaca atau kemampuan menulis. Sementara kan literasi itu kan kemampuan menyerap informasi dan mengolah itu sehingga berguna untuk kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar jago mengeja atau bisa membaca, tapi kemampuan yang lebih dari itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana generasi muda, saya optimis sih karena kesempatannya terbuka luas. Sekarang teknologi juga memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi di sisi lain teknologi juga membuat kita terkadang terlena. Dan kendalanya dengan teknologi informasi yang begitu luas sekarang, bagaimana kemampuan kita memilih dan memilah informasi. Kita skip memilih dan memilah informasi. Kita lanjut Bapak Ibu, ini video yang kedua. Sebenarnya kita nggak kalah pintar, cuman itu kita kalah percaya diri waktu kita mau menyampaikan sesuatu secara lisan dan kita nggak bisa menuliskannya. Betul. Padahal kita tuh punya keunggulan. Ini garis bawahi, kita tidak bisa menuangkan Bapak Ibu. Kita tidak bisa menuangkan apa yang ada di pikiran kita. Yang pertama kita bisa mengambil keuntungan secara langsung, tanpa dampak langsungnya ketika literasi digital ini sudah terbangun dengan baik melalui pendidikan gitu kan. Itu memang menghasilkan keuntungan ya tadi berupa mungkin kedepannya ketika literasinya bagus dan sebagainya bisa menciptakan startup digital yang lebih sustain. Yang kedua tentu dari kegiatan ekonomi yang dia berhubungan dengan ekonomi digital. Kini kita garis bawahi Bapak Ibu. Jadi literasi digital yang dibangun secara berkesinambungan itu akan sustain Bapak Ibu. Akan terus berlanjut. Oke, kita nggak akan lama-lama nonton YouTube Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke pembahasan materi. Selanjutnya kita akan kupas Bapak Ibu hari ini yaitu dengan Kang Aris. Untuk selanjutnya mungkin Kang Aris bisa memaparkan seperti apa sih media digital dan media manualnya. Mangga dipersilakan Kang Aris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Indah untuk waktunya. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Andri Herianto, STMAP,
selaku perwakilan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala Dinas dan perangkatnya untuk di kabupaten dan kota, dan yang mewakilinya. Lalu yang saya hormati para pustakawan yang sudah hadir dan siap hadir untuk mengikuti pembahasan hari ini. Dan yang terakhir kepada fasilitator Salira, saya ucapkan terima kasih. Baik, tidak panjang lebar, yang perkenalkan saya Aris Safrijal, saya dari penerbit, perwakilan dari penerbit dan distributor. Lalu ada rekan saya, ada Mas Bagus Firmansyah, yang memang supervisor untuk Kenal. area Jawa Barat. Jadi saya sebetulnya tidak ingin memaparkan apa-apa, hanya ingin berbagi atas keseharian yang memang saya lakukan setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun yang menjadi rekanannya kita. Jadi kami sebagai penerbit dan distributor, rekanannya kami yang pertama adalah perpustakaan. Mau itu perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten dan kota, ada perpustakaan desa, ada TBM, semua perangkat yang berhubungan dengan literasi itu adalah menjadi relasinya kami. Jadi saya pernah bilang sama Bu Indah bahwa kami tidak selalu money oriented. Kami tidak selalu money oriented. Jadi kami pun punya program. Kami pun punya program yang bagaimana program ini kami sebutnya adalah program akar rumput. Jadi ketika membaca itu, ketika membaca itu, jadi bagaimana si anak, si remaja ini suka dulu. Bagaimana mereka suka, ketika mereka suka akan menjadi budaya. Nah, harapannya kami ketika suka menjadi budaya membaca. Ketika sudah menjadi budaya membaca, literasi akan berjalan. Banyak bahan bacaan yang akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dan itu akan berimbas ke bisnisnya kami sebagai penerbitan. Jadi programnya yang pertama adalah program akar rumput, bagaimana si anak atau remaja ini suka. Karena kami fokusnya memang penerbitan kami itu fokusnya ke remaja, anak-anak dan remaja. Karena kami percaya 10 sampai dengan 20 tahun ke depan mereka yang akan berkontribusi ke literasi, mereka yang akan berkontribusi meramaikan ke perpustakaan, mereka yang akan berkontribusi dengan segala keramaian literasi. Karena sekarang sudah banyak juga penerbit-penerbit indie yang bermunculan dan menjadi penerbit major karena mereka rasa literasi ini hidup gitu. Tapi mari kita lihat pemaparan yang coba saya jelaskan. Mungkin Bu Indah bisa ditampilkan, kita langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama itu inilah presentasi kami. Ada company profile, ada proposal perpustakaan hybrid, pembahasan detail program kegiatan literasi, lalu galeri produk buka buku pustaka. Oke, next Bu. Nah, inilah tema kita pada hari ini. Literasi inklusi sosial. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Nana, jadi antara memilah dan memilih ini bagaimana cara kita meningkatkan budaya membaca melalui media cetak dan digital. Oke, next Bu. Jadi sebelum kita ke materi, kita lihat data dulu. Ini data memang saya kolektif dari berbagai sumber yang terpercaya di literasi. Jadi ada insight data literasi di Indonesia. Ini saya buat
per tahun 2024 di bulan November. Memang belum update di 2025, tapi secara acuan mungkin bisa. Jadi yang pertama itu kebiasaan rutin membaca dulu. Kebiasaan rutin membaca, menurut data yang memang saya kumpulkan itu 39% memang mereka aktif membaca di Indonesia. Lalu ada yang terkadang sekitar 47%, ada yang memang tidak itu 14%. Lalu apa yang dibaca? Yang dibaca ada 2 kategori buku untuk zaman sekarang. Fisik itu 67%. Fisik itu dalam hal ini print book masih mendominasi di 67%. Lalu ada buku digital atau e-book itu 33%. Lalu bagaimana dia memperoleh buku untuk dibaca? Ada yang memang membeli itu sebanyak 78%. Ada yang memang meminjam itu 13%. Lalu ada yang unduh ilegal. Unduh ilegal ini kita tidak bisa mencegah karena di media sosial sudah sangat luar biasa, itu sekitar 90%. Jadi bukunya itu dibeli per bulan. Ada yang memang kurang dari 2, itu 81%. Di atas dari 5, itu 19%. Lalu ketika dia membeli, itu budget untuk membeli buku per bulan, di bawah 50.000 itu ada 32%. Di atas 150.000 itu ada 56%. Di atas 1 juta itu ada 12%. Ini masih relate lah dengan keadaan sekarang. Lalu ketika dia membeli buku itu dalam bahasa apa? Indonesia itu 80%, Inggris itu 20%. Lalu kategori buku apa yang disukai? Kategori buku yang disukai, ini fiksi ini 63%. Jadi fiksi itu sekarang ada kategori baru. Mungkin namanya alternate universe, AU. Ini novel tetapi fiksi novel tetapi umurnya turun ke bawah, downgrade dari mulai SMP. Ini kencang di Twitter, lalu kencang di TikTok, itu ada namanya AU, alternate universe. Lalu non fiksi itu ada 37%. Ketika data kebiasaan, bentuk bukunya apa, cara memperoleh bukunya, jumlah yang dibeli, budget per bulan, bahasa yang dibeli, kategori buku yang disukai, lalu ada indeks membaca. Jadi indeks membaca itu dari 1.000 orang, 1 orang yang suka dengan membaca. Ini memang sumbernya di UNESCO di tahun 2011, belum ada lagi. Ini dari 1.000 orang yang memang benar suka membaca dan menjadi budaya itu 1 orang. Lalu tingkat literasi Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Ini secara data betul, tapi secara saya sebagai orang Indonesia yang sering melakukan kegiatan literasi, rasanya saya kurang paham dengan data yang ini. Tetapi data ini wajib dimunculkan untuk kita sebagai bahan pertimbangan. Jumlah buku yang terbit dalam 1 tahun. Jumlah buku yang terbit di Indonesia, semua penerbit dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar 30.000 judul buku per tahun. Ini dari IKP. Lalu di India itu 100.000 judul buku per tahun. Lalu di Cina itu menempati 140.000 judul buku per tahun. Jadi memang secara produktivitas penerbit pun banyak yang terhambat ketika COVID pandemi melanda, banyak penerbit yang gulung tikar, banyak yang penerbit tidak adaptif dengan kegiatan, dengan kemajuan zaman. Makanya kami
penerbit yang insya Allah selalu adaptif dengan segala pergerakan yang ada di zaman. Next, Bu. Lalu ketika kita sudah tahu orang membeli buku, ada faktor penyebab tingkat literasi rendah di Indonesia. Ini yang memang kami sudah sering bahas dengan IKP Pusat, IKP Jakarta, IKP Bandung dengan para UF. Jadi yang pertama itu kurang minat baca. Budaya membaca belum sepenuhnya tertanam di masyarakat luas di Indonesia. Minat membaca yang rendah dapat menjadi hambatan utama dalam meningkatkan tingkat literasi. Jadi kurang minat baca. Yang kedua, kurangnya literasi orang tua. Orang tua yang memiliki tingkat literasi rendah cenderung memiliki dampak negatif pada literasi anak-anak mereka. Keterbatasan literasi yang didapat orang tua mempengaruhi dukungan mereka terhadap pembelajaran literasi di rumah. Ini kami sudah melakukan survei dengan Perpustakaan Jakarta, kami ambilnya. Jadi memang secara di rumah itu anak itu akan meniru apa yang orang tua kerjakan. Lalu yang ketiga, akses terbatas terhadap bahan bacaan. Ini yang tadi berhubungan dengan bahwa Indonesia itu 60, urutan ke-60 sekian dari 70. Menurut saya di sini akses terbatas terhadap bahan bacaan. Jadi belum lama ini saya goes dari Bogor ke Baduy. Itu sekitar 97 kilo dari IPB Darmaga ke Baduy. Jadi setiap 1 kilo kami berhenti, kami bagikan buku di masyarakat. Kerjasama dengan IKP DKI Jakarta, dengan Bapak Hikmat Kurnia. Nah ini ternyata akses yang mereka dapatkan itu di daerah di Indonesia yang memiliki akses terbatas terhadap perpustakaan atau toko buku. Hal ini dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mengakses bahan bacaan yang bervariasi dan berkualitas. Ini bukti nyata ketika kami ada di daerah Baduy. Jadi ketika kami bawa buku bahan bacaan untuk anak, untuk remaja, untuk bapak, untuk ibu, minat bacanya tinggi, tetapi akses yang mereka dapatkan itu sulit. Makanya bagaimana caranya buku atau literasi itu mendekatkan diri ke masyarakat. Ini menjadi PR kita masing sama-sama lah ya. Lalu kurangnya program pendukung literasi. Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan literasi di Indonesia, namun masih perlu adanya lebih banyak program pendukung literasi seperti pelatihan untuk guru, pendukung bagi perpustakaan, dan kampanye literasi yang lebih luas. Kampanye literasi yang lebih luas ini banyak faktornya. Jadi seperti yang tadi saya lakukan dari Bogor ke Baduy itu sebetulnya kampanye literasi. Lalu kita create pameran-pameran itu sebetulnya kampanye literasi. Lalu kami bikin kayak semacam pelatihan menulis itu sebetulnya kampanye literasi. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang memang nanti kami akan sharing lebih banyak untuk perpustakaan yang ingin bekerja sama dengan kami, bagaimana cara meningkatkan literasi. Next, Bu. Lalu ketika ada penyebabnya, menurut kami ada solusinya. Jadi solusinya itu yang pertama infrastruktur, sarana atau prasarana yang menunjang peningkatan literasi. Lalu ada peningkatan literasi digital, mengembangkan literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik untuk membaca dan belajar. Lalu ada program kegiatan literasi dalam rangka kampanye budaya membaca. Yang keempat itu pemberdayaan komunitas literasi. Jadi menurut kami untuk meningkatkan literasi itu tidak hanya peran pemerintah. Jadi perannya kami sebagai swasta itu yang memang relate core bisnisnya dengan pemerintah itu bertanggung jawab juga untuk pemberdayaan. Lalu bagaimana cara meningkatkan komunitas? Lalu bagaimana cara
agar ini bersatu padu menjadi ekosistem baru. Ini contohnya yang kami coba create itu ketika kami bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Banten. Jadi di Serang itu sebagai ibu kota Provinsi Banten, tetapi akses terdekatnya mereka untuk mendapatkan buku yang berkualitas paling dekat itu ke Karawaci ataupun ke Cilegon yang sudah ada Gramedia. Serang sebagai ibu kotanya justru minim penyebaran literasi, dalam hal ini ada toko buku ataupun apa-apa. Nah, pemberdayaan komunitas-komunitas literasi ini menjadi penting setidaknya untuk menjadi garda terdepan ketika pengembangan literasi di masing-masing daerah yang memang bekerja sama dengan penerbit, contohnya bekerja sama dengan kami. Next, Bu. Jadi perpustakaan hybrid ini saya tidak jualan, Bu ya. Saya tidak jualan, saya hanya mempresentasikan. Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi harus ada pengadaan sarana. Pengadaan sarana ini bisa berupa buku fisik yang memang bacaan umum, braille, Al-Quran, dan pop-up. Lalu buku digital. Buku digital ini bisa berupa spot baca atau perpustakaan digital. Nanti mungkin lebih ringkasnya nanti disampaikan oleh teman saya. Lalu ada alat peraga pendidikan dan ATK dan ATS untuk TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Next, Bu. Nah, pengadaan prasarana baca. Jadi saya bilangnya untuk perpustakaan kabupaten dan kota itu perpus wilayah. Perpustakaan yang melayani tidak hanya satu kota atau daerah tertentu, tetapi wilayah yang lebih luas. Skalanya provinsi atau desa, skalanya bisa kabupaten, kota, RT, dan RW. Sarana yang wajib ini saya ambil contoh untuk di DKI Jakarta ya. Lalu ada Perpus Rusunawa yang memang orang-orang yang terkena gusuran atau seperti apa kan sekarang dibuatkan oleh pemerintah itu di Rusunawa. Nah, setidaknya ada perpustakaan juga di Rusunawa ini. Lalu yang ketiga ada TBM. Ada TBM, ini inisiatif untuk meningkatkan literasi dengan menyediakan akses terhadap koleksi buku dan tempat membaca di lingkungan masyarakat. Ini saya punya rekanan di Ciamis, mungkin ibu-ibu tahu itu yang Gada Membaca, Pak Asep. Itu yang memang menjadi rekanan kami, yang kami selalu support, insya Allah bentukannya acara, lalu support buku. Ini kalau tidak salah di Ciamis ada namanya Pak Asep. Mungkin banyak yang di Jawa Barat yang memang butuh sentuhan TBM. Tetapi untuk saat ini kami menjangkau kerjasama hanya dengan Gada Membaca di Pak Asep. Lalu ada RPetra. RPetra itu ruang publik terpadu ramah anak. Ini adalah konsep fasilitas atau ruang publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan masyarakat umum di sekitarnya. Jadi yang tadi di Rusunawa itu seperti ada taman kalau di Jakarta itu. Jadi tamannya itu ada perpustakaan, ada arena bermain yang terpadu dan memang ramah anak. Yang kelima, ruang publik ramah baca. Konsep atau inisiatif untuk mengembangkan ruang publik yang didesain khusus untuk mempromosikan minat baca dan literasi di kalangan masyarakat. Ini ramah baca ini saya coba pertama itu di masjid. Jadi masjid ramah literasi itu saya pernah punya programnya dengan beberapa masjid dengan konsep yang ada. Ternyata di masjid itu kebanyakan itu orang tua yang sudah pensiun atau seperti apa yang datang ke masjid, tetapi remajanya tidak. Nah, ketika kita buat konsep yang memang bisa masuk ke anak muda, ternyata literasi itu berjalan di masjid juga. Makanya dibilangnya masjid ramah anak. Next, Bu. Ini bentuk program kegiatan literasi. Program kegiatan literasi ini yang
memang kami biasa lakukan sebagai trigger untuk bagaimana caranya meningkatkan minat baca. Yang pertama itu kami siap memberikan donasi buku. Donasi buku yang ya anggaplah CSR-nya perusahaannya kami memang dibagikan untuk lebih yang kayak perpustakaan desa, lalu kayak TBM, itu kami bisa memberikan donasi buku. Lalu ketika bukunya sudah ada, itu biasanya ada Pemustaka Award, penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh perpustakaan kepada pemustaka atau pengguna perpustakaan yang telah menunjukkan dedikasi, kontribusi dalam memanfaatkan perpustakaan atau mendukung kegiatan perpustakaan. Lalu ada festival literasi, lalu ada workshop menulis. Nanti kita bahas satu-satu. Next, Bu. Penjabaran program kegiatan literasi. Jadi yang tadi dibilang itu Pemustaka Award. Pemustaka Award itu merupakan orang yang diberikan penghargaan oleh perpustakaan karena ikut partisipasi aktif, menggunakan layanan perpustakaan dengan kriteria paling banyak meminjam, mengembalikan buku tepat waktu, menghadiri acara, mengikuti program yang diselenggarakan oleh perpustakaan tersebut. Jadi tingkat Pemustaka Award itu ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, mahasiswa umum, taman bacaan masyarakat terbaik, perpustakaan desa terbaik. Jadi teknis pelaksanaan untuk pemberian Pemustaka Award ini itu bisa diberikan per 6 bulan sekali, berarti setahun 2 kali. Lalu diberikan per 4 bulan sekali, itu berarti 3 kali dalam setahun. Atau diberikan per 3 bulan, berarti diberikan per 4 kali dalam 1 tahun. Pemustaka Award ini menurut saya menjadi trigger bagaimana cara meningkatkan traffic kunjungan ke perpustakaan, bagaimana cara orang ingin datang ke perpustakaan. Makanya kami sediakan reward. Jadi setiap pemenang misalkan dari satu kategori ini, kami berikan paket buku senilai 500.000, lalu plakat dan piagam. Gitu. Jadi untuk trigger bagaimana cara orang ingin datang ke perpustakaan, bagaimana orang ingin membaca buku, harus ada triggernya dulu. Jadi kami menyediakan reward untuk para pemustaka. Oke, next Mas Ari. Nah, ketika Pemustaka Award ini sudah berjalan, hal yang mendukung lainnya adalah workshop menulis. Workshop menulis ini program pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan menulis. Dalam program ini, peserta dapat langsung dengan praktisi seperti editor dan penulis yang sudah mempunyai pengalaman. Jadi penjelasannya gini, bagaimana caranya perpustakaan itu sebagai hub, sebagai penghubung. Perpustakaan itu sebagai penghubung, si pemustaka itu sekitaran perpustakaan itu banyak SD, SMP, SMA, anak-anaknya suka menulis. Tetapi mereka tidak pernah tahu bagaimana bertemu dengan penerbit. Bagaimana mereka menginspirasikan tulisan mereka menjadi buku. Karena sekarang menjadi penulis itu bukan profesi yang tidak menghasilkan uang. Menjadi penulis itu ketika dia menjadi penulis, bisa membranding dirinya di media sosial seperti apa. Sekarang artis-artis, penulis-penulis yang memang berasal dari kami, kita ambil contohnya kayak Raditya Dika, lalu ada Firsa Besari, lalu di Bandung itu ada Brian Krishna, ada Boy Chandra. Nah, itu penulis-penulis yang memang dari kami gitu. Jadi mereka
bisa untuk datang ke perpustakaan, bisa menceritakan sukses story-nya bagaimana menjadi penerbit, bagaimana menjadi penulis, dan peluang-peluang seperti apa yang menjadi penulis. Nah, perpustakaan itu menurut saya sebagai hub, sebagai penghubung. Jadi perpustakaan itu bisa mencetak para penulis baru dalam acara kegiatan workshop menulis. Teknis pelaksanaannya, sesi 1, editor akan menerangkan tata cara kepenulisan yang benar. Jadi kami selain mendatangkan penulis, kami pun datangkan editor. Editor itu yang akan memberi materi tata cara kepenulisan yang baik dan benar, bagaimana penulisannya seperti apa. Lalu ada sesi 2, editor akan memberikan materi bahasan kepada peserta untuk dikembangkan menjadi alur cerita. Misalkan di Jawa Barat, ketika sesi 1 tata cara kepenulisannya sudah dijelaskan, lalu diberikan materi, tolong kembangkan tulisan yang berhubungan dengan Kota Bandung. Mereka akan mengembangkan. Nah, dari workshop itu kita ambil 3 pemenang. 3 pemenang itu yang berasal dari area Jawa Barat. Biasanya yang menjadi pemenang itu mereka sudah punya karya lain di rumah. Karya lain yang memang mereka suka tulis di rumah seperti apa. Nah, itu ajangnya disampaikan ke penerbit. Disampaikan ke penerbit, dilihat oleh penerbit, buku ini layak dicetak, mereka akan kerjasama, tekan kontrak antara penulis dan penerbit. Nah, perpustakaan dalam hal ini sebagai hub, sebagai penghubung, sebagaimana perpustakaan itu mengembangkan literasi, lalu mencetak para penulis muda yang ada di lokalan-lokalannya. Next, Mas Ari. Lalu ketika Pemustaka Award sudah berjalan, misalkan diambil per 4 bulan. Nah, biasanya ketika penyerahan Pemustaka Award, kita biasanya bikin festival literasi. Festival literasi itu acara atau perayaan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kesadaran terhadap literasi. Biasanya melibatkan serangkaian acara seperti pameran buku, lalu ada talk show penulis, ada workshop menulis, ada lomba mewarnai, ada saat penyerahan Pemustaka Award, itu biasanya kami bikin festival literasi. Dananya seperti apa? Nah, ini bisa kita bicarakan gitu. Jadi perpustakaan hanya menyediakan tempat saja, kita yang meng-create acara seperti apa, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi teknis pendukung atau pembuatan RAB untuk kegiatan pameran, seluruh transaksi operasional pameran dikelola oleh PT Buka Buku Pustaka, meja display disediakan oleh Buka Buku Pustaka, produk disediakan oleh Buka Buku Pustaka, kegiatan pendukung pun disediakan oleh Buka Buku Pustaka. Jadi kegiatan pendukung itu ketika kita membuat literasi, kayak semacam penulis, workshop, lomba mewarnai, itu biasanya ada di kami gitu. Oke, next Mas Ari. Donasi buku CSR. Jadi kegiatan sosial dari masyarakat atau lembaga dalam menyerahkan buku kepada lembaga atau organisasi yang membutuhkan, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan akses dan penyebaran literasi di kalangan masyarakat yang kurang mampu atau di daerah terpencil. Biasanya ketika kami buat festival literasi, kami buat satu pojok, namanya pojok donasi. Itu mau pemerintah, mau masyarakat, atau bahkan kami sendiri, itu menyumbang buku pada saat diadakannya festival literasi. Biasanya donasinya kami kumpulkan, kami serahkan ke perpustakaan, untuk perpustakaan mendistribusikan ke perpustakaan desa atau TBM. Lalu pengadaan melalui dana aspirasi dari Dewan bisa, pengadaan melalui perusahaan swasta, BUMN, BUMD. Buku hasil donasi akan disalurkan sesuai list usulan dari Dinas Perpustakaan atau si donatur. Oke, next, Mas Ari.
galeri produk buku cetak, pop-up, dan Al-Quran. Jadi buku kami itu ada buku print book, kategorinya semua kategori DDC kami punya, lalu ada braille, ada audiobook, ada Al-Quran, dan ada pop-up. Next, Mas. Ini galeri produk untuk buku braille. Next, Mas. Nah, ini galeri kegiatan pameran yang kami sudah lakukan. Mungkin kalau pameran yang paling besar itu kalau teman-teman tahu Pacar Merah, itu Pacar Merah itu kami juga yang meng-create. Jadi Pacar Merah itu pameran yang memang berbasisnya inklusi. Ada kegiatan menulis, ada kegiatan workshop kepenulisan, mendatangkan kepenulisan, ada musik, ada lain-lain. Lalu ada kami juga melakukan di Taman Ismail Marzuki Book Fest. Ini memang setiap tahun kami bekerja sama dengan Perpustakaan Jakarta. Nah, kami merekomendasikan untuk teman-teman Kabupaten dan Kota Jawa Barat. Menurut saya perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Jakarta itu sudah masuk menurut saya dalam kategori itu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap hari ada kegiatan tentang literasi. Baik itu secara komunitas, baik itu secara personal. Jadi ekosistem yang terbangun di Perpustakaan Jakarta dalam hal ini bertempat di Taman Ismail Marzuki, menurut saya luar biasa. Mereka pun punya tagline Night at Library karena perpustakaannya buka sampai dengan jam 10 malam. Lalu ketika Night at Library disediakan kegiatan-kegiatan dari mulai Gen Z, millennials, kebanyakan sih Gen Z yang menjadi targetnya mereka itu selaras dengan kami gitu. Lalu tadi yang saya bilang ini Banten Book Fair 1 bulan yang lalu dibuka oleh Gubernur. Banten Book Fair ini ada acara musiknya, ada mocosik, moco dan musik, lalu ada kegiatan talk show, lalu ada panggung-panggung TBM lokal yang memang kami beri panggung untuk mereka mempresentasikan kegiatan-kegiatan mereka di TBM yang berhubung dalam hal ini di desa-desa. Lalu yang terbaru dengan IKAPI DKI Jakarta kami buat Islamic Book Fair di JCC Senayan. Next, Mas Ari. Ini mungkin Golagong sudah memberi tahu lah mungkin ya teman-teman ya. Next, Mas Ari. Nah ini scan baca ini mungkin saya serahkan ke Mas Bagus ya untuk mempresentasikannya ya. Monggo, Baik, Mas Bagus. baik. Terima kasih Mas Aris sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan yang sudah hadir, Bapak Andri Herianto, Ibu Indah, dan seluruh rekan-rekan dari Dinas Perpustakaan Daerah Jawa Barat. Kali ini saya izin menyampaikan terkait e-book atau yang bisa kita bilang itu buku digital. Nah, tadi kalau Mas Aris sudah menyampaikan terkait print book atau buku cetak, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang e-book. Mungkin bisa ditampilkan, Mas, untuk persentasenya, Mas Ari. Oke, kami dari Buka Buku Pustaka mempunyai program yaitu Buka Buku Spot Baca. Ini yang berbasis buku digital. Oke, bisa next, Mas. Oke, yang kedua di sini adalah scan baca. Jadi dengan tagline nggak pakai ribet. Lalu apa sih Buka Buku Spot Baca itu?
Buka buku spot baca adalah perangkat untuk membuka buku digital dengan mekanisme scan QR code yang dilengkapi dengan reader untuk membaca dan dashboard untuk mengelola konten dan monitoring penggunaan spot baca. Jadi untuk spot baca ini ada dua mekanisme. Yang pertama untuk dinikmati oleh pemustaka, lalu bisa dikelola kontennya oleh pihak perpus. Jadi dari segi tampilan, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi untuk setting tampilan, isi buku itu bisa dikelola oleh pihak perpus untuk dinikmati oleh pihak pemustaka seperti itu. Oke, selanjutnya bisa next, Mas Ari. Oke, selanjutnya buka buku spot baca mengimplementasikan teknologi QR code statis dan konten dinamis. Artinya QR code tetap, sedangkan konten yang dipublikasikan dapat diganti sesuai tema melalui dashboard manajemen konten. Yang tadi saya jelaskan, jadi ini sifatnya dinamis, jadi bisa diperbaharui seperti itu melalui dashboard atau manajemen konten yang dikelola oleh pihak perpus. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini gambarannya. Jadi konten buka buku spot baca dapat disesuaikan jenis, jumlah kopi, dan lokasi serta radius untuk membaca. Sehingga sangat mudah dan kustomisasi. Jadi contoh, kita contohnya kita sudah pernah bekerja sama dengan berbagai perpus di Indonesia. Jadi kami akan taruh tugu atau tempat spot baca itu di sekitar perpustakaan. Jadi radiusnya itu sekitar 500 meter sampai dengan 1 kilo. Kenapa kami buat seperti itu? Karena agar menjaga crowd di perpustakaan itu sendiri. Dan karena sifatnya dinamis, jadi spot baca ini bisa ditaruh di halaman perpus atau di rumah sakit daerah ataupun di alun-alun kota setempat seperti itu. Nah, untuk mengatur jaraknya itu nanti bisa dari tim pengelola yang akan dikelola oleh perpustakaan setempat. Seperti itu. Oke, bisa next Mas Ari. Nah, ini adalah fitur-fitur unggulan dari buka buku spot baca. Yang pertama ada QR statis, kontennya dinamis. Yang kedua, jumlah dan jenis konten dapat disesuaikan kebutuhan. Lalu yang ketiga, dashboard manajemen konten yang mudah dan memungkinkan untuk ditambah dengan konten baru. Lalu yang keempat, radius untuk membaca e-book dapat dibatasi sesuai lokasi yang diinginkan dan dapat dipindah-pindah dengan mudah. Yang tadi saya sudah jelaskan ya. Lalu yang kelima, support konten audio, video, dan integrasi dengan sumber konten atau media lain. Jadi saya izin jelaskan di sini, ketika pemustaka itu scan QR yang ada di tugu, di situ bisa ada tampilan yang bisa memberikan informasi tentang berita ataupun seperti contohnya aja ada pemilihan wali kota baru, lalu itu bisa ditampilkan wali kota atau wakil wali kota terpilih itu secara visualnya, lalu secara audionya itu kita bisa masukkan lagu-lagu daerah atau yang bisa kita sebut muloknya atau muatan lokal, bisa berbasis lagu-lagu daerah tersebut untuk pemustaka nikmati seperti itu. Lalu yang terakhir ada dashboard monitoring untuk mengetahui utility spot baca. Jadi di sini di dashboardnya itu yang dikelola oleh perpustakaan itu bisa melihat persentase atau buku apa saja yang sering dibaca oleh pemustaka, yang sering dinikmati oleh pemustaka. Jadi nanti di situ tertera klasifikasinya. Contoh di perpustakaan Kota Bandung. Kita pakai contoh saja ya. Jadi di situ nanti bisa terlihat grafiknya. Oh, yang ternyata yang baca judul A itu 50%. Lalu judul B 30%. Lalu judul C sisanya. Jadi persentase itu untuk mengukur ketika nanti perpustakaan ada
penambahan rencana pengadaan penambahan judul, oh bisa dilihat dari serapan sebelumnya gitu. Jadi sesuai dengan harapan atau request dari pemustaka yang sudah eh, menikmati konten dari buka buku spot baca tersebut. Oke, bisa next Mas Ari. Oke, selanjutnya ada mekanisme. Yang pertama, pemustaka mendatangi spot baca dan QR code. Jadi langkah pertama, pemustaka bisa datang ke lokasi spot baca untuk men-scan QR kodenya. Lalu yang kedua, QR code akan menampilkan URL. Setelah diklik, maka akan muncul halaman aplikasi web yang berisi koleksi konten yang dapat dipilih oleh pemustaka. Jadi di situ nanti ketika pemustaka itu sudah scan QR kodenya, di situ pemustaka bisa menikmati halaman yang ada karena ini berbasisnya web ya dan menggunakan streaming. Lalu di situ pemustaka bisa menikmati yang tadi saya sudah jelaskan, bisa ada seperti informasi update terkait tentang perpustakaan ataupun pemilihan wali kota atau wakil wali kota terpilih, lalu bisa menikmati audio yang ada di halaman tersebut gitu. Lalu yang ketiga, setelah pemustaka memilih konten yang akan dibaca, aplikasi akan mengambil konten dari repository yang telah terproteksi atau encrypt. Seperti itu. Yang keempat, konten yang terproteksi tadi akan dibuka proteksinya oleh radar Descript. Kemudian di-stream ke device pemustaka. Seperti itu. Yang terakhir, pemustaka membaca konten yang dipilihnya pada device-nya. Jadi ini bisa sangat memudahkan pemustaka kalau datang ke perpus, jadi nggak pakai ribet, tinggal scan, lalu cari tempat yang nyaman di perpustakaan, bisa menikmati buku tersebut. Oke, next-nya silakan Mas Ari. Oke, nah, buka buku spot baca juga merupakan media atau sarana untuk melakukan branding, di mana buka buku spot baca dapat diletakkan logo dan nama pemerintah, daerah, atau instansi, lembaga, dan lain-lain. Selain itu, juga dapat menampilkan foto kepala daerah, tokoh masyarakat, public figure, dan sebagainya, yang tadi saya udah jelaskan ya. Oke, ini ada customized desainnya. Ini contohnya ya. Jadi ketika nanti perpustakaan Jawa Barat mungkin tertarik, nah ini ini tugunya untuk pemustaka bisa scan di perpustakaan setempat seperti itu. Oke, next Mas Ari. Nah, ini yang tadi saya bilang, tampilan aplikasi buka buku spot baca ketika pemustaka sudah scan. Lalu di situ ada buku, ada pilihan di menunya ya, ada buku, video, dan audio. Seperti itu. Jadi buku-bukunya bisa dinikmati, bisa diklik, lalu videonya itu bisa ditonton, audionya bisa didengar sesuai yang sudah dikelola oleh pihak perpustakaan. Seperti itu. Oke, next, Mas. Oke, nah ini tampilan buka buku spot baca. Ini ada judul bukunya, detail bukunya, ada deskripsinya, ada detailnya, seperti itu. Jadi nanti pemustaka itu sebelum dia baca bukunya, jadi dia tuh tahu deskripsi buku yang akan dia baca, seperti itu. Jadi apa namanya sih, ringkasannya itu sudah tertera di situ, gitu, dari kategori buku fiksi, buku anak, maupun buku referensi lainnya seperti itu. Boleh next Mas Ari? Ini adalah paket, balik lagi kami tidak bermaksud jualan atau bagaimana, cuman ini yang kami tawarkan memang seperti itu ke perpustakaan ketika kami memang berkunjung seperti itu. Oke, bisa next Mas. Oh, sudah terakhir ini. Habis, Mas. Oke, Udah baik. habis saya. Mungkin itu saja terkait e-book yang akan kami yang sudah kami jelaskan.
harapannya mungkin ini bisa meningkatkan tingkat literasi khusus di Indonesia, khususnya di Jawa Barat seperti itu. Oke, mungkin Baik, sekian Bu. Ya, informasi yang saya jika ada sampaikan. jika ada pertanyaan ataupun Baik. apapun terkait Hmm. literasi, monggo diserahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak nih Mas Aris dan Kang Bagus. Silakan Bapak Ibu berikan applause dulu nih. Kita kasih reaction dulu nih kepada narasumber kita. Mantap. Mantap. Terima Ngomel Mantap. kasih. Terima kasih banyak. Ini banyak ilmu Bapak Ibu, banyak ilmu pengetahuan yang tadi dikupas dari Kang Bagus sama Kang Aris terkait dengan tadi yang menarik nih. Ada beberapa pertanyaan tapi tunda dulu pertanyaannya karena di sini sudah ada sekitar 10 orang penanya nih. Kang Aris, gimana nih? Baik, Kita tampung aja atau kita mau satu-satu dulu dijawab? Ini eh, ya. saya ikut moderator aja. Baik, di sini ada yang menarik nih terkait dengan Pemustaka Award. Jadi Pemustaka Award ini memang dilakukan oleh Buka Buku. Iya, betul. Ini dilakukan dalam 1 tahun 2 kali. Atau seperti apa Ah, nih skemanya? baik, Pemustaka Award. skemanya baik. Mohon izin untuk menjawab. Silakan. Untuk Perpustakaan Award itu programnya, rewardnya, semuanya kami yang menyediakan. Wah, mantap. Kalau untuk waktunya, itu kami serahkan ke perpustakaan. Hmm, Jadi dalam 1 tahun bisa diberikan 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. siap. Setelah dalam 1 tahun, mari kita analisa dan evaluasi. Apakah program ini meningkatkan traffic kunjungan? Karena ketika mereka mau mengikuti Perpustakaan Award, syaratnya itu adalah hashtagnya join library. Jadi Jadi, harus menjadi anggota dulu, baru mereka ikut gitu. siap. Misalkan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat gitu, mengambil pada yang 4 bulan sekali, berarti 1 tahun diberikan 3 kali. 4 bulan pertama itu hanya diberikannya hanya simbolis aja, misalkan oleh kepala dinas atau seperti apa. Oh, ternyata pada 4 bulan kedua di bulan September itu berhubungan dengan Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, ketika penyerahan si Perpustakaan Award-nya, mari kita buat festival mini literasi. Di situ ada acaranya penyerahan award, ada bazar, ada workshop, ada lomba, ada apa. Nah, Siap, ekosistem itu yang kami coba tawarkan untuk dikembangkan seperti itu. siap, siap. Berarti konsepnya tadi yang terkait dengan Pemustaka Award, workshop penulis, festival literasi ini pure diselenggarakan oleh Buka Buku ya Pak? Betul. Dikolaborasikan dengan perpustakaan yang ada di Jawa Barat, Iya, begitu ya Pak? betul. Siap Betul, Kang, Bu. izin ada Reise nih dari Kuningan di Sarpus. Silakan Kang Rifki, Fikri ya? Kang Fikri, silakan Kang Fikri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya, Pak, untuk aplikasi Spot Baca ini, apakah hanya pengunjung harus datang ke perpustakaan atau bisa dibaca di mana saja? Dan itu apakah ada aplikasi yang berbasis Android atau yang memang kita yang harus datang ke sana gitu untuk melihat konten-konten dari Spot Baca itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Bagus, aku Iya, izin menjawab ya. baik. Silakan Mas Haris. Jadi itu kenapa kami namakan spot baca itu. Jadi harus ada esensinya. Ada esensinya ketika spot baca itu dia berdasarkan longitudinal. Dia berdasarkan longitudinal. Jadi longitudinal atau tempatnya itu bisa dipindah-pindah. Misalkan perpustakaan ada undangan ke kantor gubernur sebagai bahan branding itu yang tadinya titiknya di Kawaluyaan dipindahkan ke Gedung Sate misalkan. Titiknya yang berpindah, nanti baru bisa diakses. Itu
kalau spot baca yang tadi dibilang sama Mas Bagus, dia streaming. Jadi tidak perlu download apapun, ketika scan QR itu dia akan langsung masuk. Nah, cuman ada longitudinalnya itu maksimal 1 kilo. Ketika dia keluar dari area spot baca 1 kilo, datanya itu akan enscript. Si data itu akan pindah ke titik spot baca yang sudah ditentukan. Kalau yang tadi dibilang sama Kang Fikri yang dari Kuningan itu, kalau misalkan download, itu ada namanya e-library. Jadi perpustakaan digital. Itu yang memang bisa di-download di App Store atau di Play Store, yang memang itu bisa dibawa-bawa ke rumah atau seperti apa. Itu konsepnya e-library, perpustakaan digital. Tapi kalau spot baca, itu sebetulnya adalah ketika orang menunggu, lalu ada spot baca, dia baca gitu. Makanya titik-titik potensialnya seperti yang Mas Bagus bilang, itu ada di perpustakaan, ada di rumah sakit, ada di masjid, ada di alun-alun. Kalau dulu print booknya itu program Jawa Barat itu kolecer lah, anggaplah kotak literasi cerdas. Cuman kan kolecer itu bukunya hilang, kotaknya rusak atau seperti apa. Pemilikinya Nah, tinggi. kalau iya budget tinggi, kalau spot baca itu meringkas menghilangkan itu semua. Misalkan si perpustakaan Provinsi Jawa Barat beli ke kami 5 spot baca gitu, yang 15 juta gitu misalkan. Itu bisa jadi program karena spot baca 1, 2, 3, 4, 5 itu bukunya beda-beda. Jadi itu bisa di switch per 3 bulan sekali. Jadi si penerima manfaat setiap bulan keempat dia akan mendapatkan buku baru. Si admin yang merubah bukunya tanpa harus membawa-bawa tugu atau seperti apa. Itu hanya adminnya saja yang nge-switch. Jadi buku itu secara perputaran 3 bulan kali 5, 15 bulan baru selesai di 5 titik itu. Jadi setiap 4 bulan mereka akan mendapatkan bahan bacaan baru. Lalu ketika ini sudah diputar, lalu mau ada penambahan, buku yang lama itu bisa dimigrasi ke e-library yang dipunya oleh perpustakaan digital masing-masing. Kira-kira seperti itu. Oh iya, Bisa baik Pak. menjawab? Nah, sudah bisa Ya. menjawab ya Kang Fikri ya? Sudah ya? Ya, tapi gini Bu, kan kami juga ada program perpustakaan keliling. Jadi ketika spot baca itu kan berarti kita bisa ya Pak. Misalkan gini, Iya. kita daerah Kuningan Kota nih, terus ada daerah Suaranya yang keputus. ke perpustakaan keliling ke daerah Ciawi atau kemana gitu ya, ke desa-desa gitu. Ya. Berarti spot bacanya bisa Betul. pindah ke situ ya Pak ya? Bisa dibawa. Nah, Iya. betul. Portable lah ya Jadi, ini. Ya, portable, iya. jadi Baik. si akangnya tinggal share log aja ke adminnya. Si Oh adminnya iya. yang akan mengcopy longitudinalnya itu dipindahkan pada saat di dashboard adminnya. Jadi ada super Iya. admin dia Iya. yang Oh. bisa memindahkan titik dan bisa lokasi itu ya? memindahkan lokasi, bisa memindahkan konten e-booknya. Jadi Ya. si barcode-nya ngikutin ya Pak, sesuai dengan lokasi ya Pak? Ya, Nah itu. betul. Ya, tapi itu Statis, prosesnya seperti cepat ya kami Pak bilang, ya? statis. Kan apa super Ya, admin betul. sesuai dengan super admin ya? Oh iya. Ya, jadi si perpustakaan nanti ditunjuk satu super admin dia yang mengelola dashboard. Jadi analisanya itu bisa per hari, berapa orang yang baca, berapa halaman satu orang baca, itu bisa. Nah, maksudnya saya ketika spot bacanya ada, ketika titiknya sudah ditentukan, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Jadi kita ketika Kuningan misalkan sudah punya 5 spot baca, berarti tetap harus ada aktivasi-aktivasi kegiatan yang memang berhubungan dengan literasi diadakan oleh Perpustakaan Kuningan bekerja sama dengan kami. Misalkan kita mau kelola Gen Z yang di Kuningan, saya akan datangkan misalkan penulis yang memang disukai oleh Gen Z tersebut. Karena ketika kita yang ngomong, ayo kumpul di alun-alun, itu agak berat. Tapi kalau sosok yang mereka sukai, ngobrol di media sosial, ayo ketemu saya di alun-alun. Misalkan Boy Chandra dengan followernya 2 juta gitu.
Ayo ketemu Boy Chandra di alun-alun, itu secara otomatis berbondong-bondong akan ke sana. Itulah kekuatan Iya, media sosial. iya betul. Nah, ketika titiknya sudah ditentukan, harus banyak aktivasi-aktivasi yang dilakukan kegiatannya untuk setidaknya membranding spot baca ini. Dibuat lomba menggambar mewarnai di Iya, spot baca, lalu membuat bengkel kepenulisan di titik spot baca. iya Jadi betul, ekosistemnya hidup gitu. betul. Hmm, Kira seperti itu. betul banget nih. Jadi memang kalau yang namanya literasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang tadi harus ada Betul. kegiatan yang mendorong publik untuk terus mendorong terkait dengan literasi. Jadi Betul. tadi Kang Fikri itu nanya, kalau misalkan nanti spot baca dibawa ke Kuningan, misalkan ke pelosok, misalkan, si itu apakah spotnya langsung bisa respon? Tapi yang penting mah jangan blank Bisa. spot aja ya, kalau gitu mah ya. Betul. Nah, itu Kang Betul. Fikri. Jadi kalau yang Ya, penting ya, mah ya, sinyal internetnya ada. Nah, untuk ya, yang memindahkan posisinya harus ada yang tadi super admin dari ya, Iya. kampusnya yang oh ya, memindahkan. ya, ya, Kang Fikri? Karena di Kuningan itu ada buku yang judulnya Satu Daerah yang Tidak Ada di Google Earth. Itu ada penulis Oh, saya di situ. satu Ada daerah yang penulis tidak ada di Google Earth. Ya, itu ada penulis lokal di Kuningan yang memang teman saya, dia nulis. Jadi ada satu titik area yang blind spot lah. Dia Hmm, tulis itu. Tapi emang di daerah lah gitu. siap. ya. Gimana Kang Fikri? Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya dan Nah, semoga kami bisa bekerja sama. nah, mangga Amin. silakan. Nanti di akhir kita Amin. akan coba link tag itu ya untuk yang buka bukunya. Jadi nanti silakan Ya, berkoordinasi langsung lah dengan para tim. Izin ya ya, Kang Ripki, soalnya udah Ya, ada yang nunggu nih pertanyaan. ya. Udah aman ya Kang Baik. Ripki ya? Aman, Bu. Terima Ya, kasih. siap. Sama-sama. Izin nih di chat ini ada Bu Teti. Bu Teti barangkali mau langsung ngobrol, Bu. Halo Bu Teti dari Bekasi, dari Ya, Disarmus terima Bekasi. Ya, kasih. silakan Bu, silakan Mangga. Ya, terima kasih. Ini saya kan kemarin itu kebanjiran ya untuk TBM Marga Jaya, di Kelurahan Marga Jaya khususnya. Buku tuh habis, udah nggak ada yang diselamat ya. Nah, ini sedangkan penggerak masyarakat itu antusias banget gitu ke TBM, cuma kami kan buku-bukunya sudah terendam. Apakah bisa CSR untuk bantuan buku-buku gitu untuk TBM yang mengalami kebanjiran musibah itu gitu loh. Sementara kami di sana juga melaksanakan TPBIS yang ada di lingkungan Marga Jaya. Itu setiap hari Minggu lah. Minggu warga itu kita ajarin membuat olahan makanan atau dari Oh, bahan-bahan bekas. Cuma sayang buku-bukunya habis, kami tidak punya buku. Mohon tidak bisa kiranya termanfaatkan lagi ya Bu? Iya, terus Oh, yang mengenai spot baca itu kan kayaknya cukup menarik ya kalau untuk yang ya betul. ibaratnya ini lokasi Kelurahan Margajaya yang terendam banjir itu kan bisa jadi aman gitu loh. Gimana spotnya supaya TBM yang ada di kelurahan itu mendapatkan spot baca. Sementara di Kota Bekasi kan belum sampai ke TBM setempat gitu. Jadi saya mohon bantuannya ya Kak. Izin Ya, Kak terima Afrizal bisa kasih. langsung ditanggapi. Iya, baik. mudah-mudahan dapat bantuan nih dari Provinsi Jabar atau pusat ya, Perpusnas RI yang memang kemarin saya cukup antusias. Terima kasih ya mendapatkan Dapat 1000 1000 ya buku. Bu? Dapat 1000 Iya, buku ya Bu? namun sayang ya di bulan Maret itu 2025 kami musibah banjir sampai Oh, seatap. Ya, hancur semua bukunya, lemarinya. oh, Ya iya ini ya Bu ya. antusiasnya Mudah-mudahan nanti masyarakat diganti mau lebih baik sekali lagi ya Bu aja. bukunya. Iya, dia Silakan Kang masih Aris. Ini datang gitu cuma ya Bu buku-bukunya kok nggak baik. ada. Mohon Ini bantuannya, mungkin terima kasih. bisa jadi trigger pertama nih kita buat kayak semacam festival literasi. Nanti saya coba koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat gitu ya. Bagaimana kita treatment satu konsep agar TBM tersebut mendapatkan buku tanpa harus mengeluarkan uang Nah, gitu. mantap. Ya, Bu, Nah, gitu. ya mantap Bu. setuju itu saya setuju. Kalau bisa Jadi rangnya juga dikasih. ini ini kerja bareng antara Buka Buku dengan Provinsi Jawa Barat lah ya. Maksudnya Siap. Provinsi Jawa Ya, Barat.
tinggal kita bikin konsepnya mau seperti apa. Tadi kan kita ada donasi CSR kan. Betul. Kalau di Bekasi mah nggak kurang-kurang perusahaan swasta. Jadi bagaimana treatment konsepnya itu kita buat donasi CSR seperti itu. Walaupun nanti kami menyediakan donasi CSR, siapa tahu tidak mumpuni, itu bisa digerakkan di masyarakatnya. Nah, nanti coba kerjasama dengan perpustakaan Bekasinya, dengan provinsi, kita buat satu konsep. Ini mungkin bisa jadi satu trigger. Ketika ini berhasil, bisa ke kabupaten kota yang lain gitu. Betul, betul. Nanti coba kami Mendorong ya. akan follow up lah ya dengan Mas Bagus ke Bekasi, ketemu dengan siapa, Bu Teti ya? Bu Teti ya. Baik, Ibu di baik. TBM Nanti atau di Sarpusnya, Bu? Saya kan penggeraknya di kelurahan dibantu ya dari lurah minta bantuan saya. Saya sementara memang di perpustakaan Sarpusda Kota Bekasi. Oh, Bu Kota Bekasi ya? Siap, siap. Ya, namun saya dengan lurah dipercaya untuk membina lingkungan setempat di Kelurahan Marga Hebat, Bu. Jaya. Ada 6 RW. Nah, kami itu membina TPBIS juga di 6 RW. Setiap hari Sabtu dan Minggu kami itu keliling. Saya itu keliling Mantap. mengajarkan ibu-ibu itu. Mantap, Sering Bu. ya untuk mengisi pegiat-pegiat Iya. seperti inilah yang memang harus kita Apresiasi. follow up lah. Harus kita seperti apa gitu, Bu Indah. Iya, Jadi Sabtu Minggu saya kerja di Mantap, RW. kita dorong. Siap, Bu. Posyandu juga saya gerakan juga. Tapi kan sayang karena bukunya nggak ada ya. Kemarin itu dari Perpusnas dapatnya buku bacaan anak saja yang 1000 buku. Nah ini permintaan dari RW, dari lingkungan setempat, kalau bisa literasinya yang inilah campur lah gitu ya. Ada yang kreasi untuk masak, untuk dia itu menanam yang dari pot-pot itu. Sekarang kan model tuh saya lagi buat menanam ini Hidroponik. lele di Hidroponik, galon. Bu. Enggak, lele. Oh, lele. Iya, ikan lele di Baik, baik. galon karena kan banyak yang rumah makan ya. Nah, itu di RW 06 sedang dibudidayakan lele di galon lem mineral itu kami menggerakkan Budi dengan Damber, tangan. Bu. Budi Iya. Damber. Iya, Budidaya sama lele Pak dalam RW. ember. Iya betul. Kan nggak ada. Sama Pak Itu Lurahnya kami ada alhamdulillah bukunya, kami Bu. bisa Kami dibantu ada sama Pak bukunya. Lurahnya. Kami Iya. bisa datangkan penulisnya ke sana. Wah, mantap. Iya, Ini terima bisa kasih, datangkan penulisnya, mantap. Bu. Boleh, Mantap, terima mantap. kasih. Boleh Itu main-main ke aktivasi Marga Jaya. aktivasi seperti itu. Nanti Mas Bagus akan follow up dengan saya, Bu ya, ketemu dengan Bu Teti Iya. ya. Jadi Iya, bukan terima cuma kasih ya. wacana di sini aja gitu. Bukan Iya. cuma wacana di sini. Nanti kita ketemu Iya, hari terima apa kasih. gitu. Siap. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Kasih, Kak. Siap. Terima kasih, Bu Teti. Terima kasih, Bu Teti. Izin, Kang, ini ada pertanyaan 3 nih ke Inding lewat chat. Pertanyaannya yang pertama, kalau di Jawa Barat, spot baca ini udah ada di titik mana saja nih? Kalau misalkan saya di daerah Pelabuhan Ratu, ada nggak? Labuan Ratu itu berarti masuknya ke Sukabumi ya? Sukabumi, ya betul. Kan biasanya Sukabumi. tempat wisata-wisata nih, daripada nunggu anak lagi main-main, ibunya baca-baca, apakah ada nggak? Ya. Di daerah mana titiknya? Sebetulnya kemarin Mas Bagus lagi coba follow up ke perpustakaan kabupaten. Siap, siap. Kalau yang sudah ada itu di Sumedang sudah ada. Untuk Di mana lagi Jawa Mas Barat Bagus? di Karawang, Karawang. Sumedang. Kalau untuk kemarin di Sukabumi, kebetulan saya sudah menawarkan ke Ibu Kabitnya, Bu Dinar, mungkin hadir Bu Dinar? Bu Dinar? Sepertinya belum ya. Oh, belum hadir, iya. Ya. Kalau untuk di Karawang sudah ada ya? Karawang sudah ada. Siap. Kalau di Jawa Barat di titik mana saja katanya? Oke, untuk Jawa Barat itu baru ada di Karawang, lalu Karawang, ada di Sumedang. Ada di Karawang dan Sumedang, seperti itu. siap. Di Karawang dan di Sumedang. Iya. Kalau pertanyaannya, kalau misalkan trial, apakah diperbolehkan? Bisa nggak kerja sama trial dulu katanya? Itu perpus mana ya, Mbak Indah ya? Ini di sini perpustakaan Sumedang. Dekat Oh, kan di boleh. situ ya? Sumedang, iya. Bisa kok. Bisa. Ini Bisa kalau Sumedang mau. katanya. Apakah memungkinkan kalau misalkan trial dulu di Bekasi, di Sumedang, ini di Cirebon katanya? Bisa? Bisa.
Bisa untuk trial Nah, bisa. gitu ya, Atau trial dulu kita boleh hanya minta uji coba dulu. reviewnya. Atau nanti kalau mungkin mau tahu lebih jelasnya atau kalau dari kami kan pasti kami kasih tahu juga. Tapi kalau mau Ah, lihat siap. dari suara lain kayak dari Karawang gitu, mungkin bisa di follow up ke pihak Perpus Karawang bagaimana yang sudah merasakan manfaatnya spot baca seperti itu. Siap, Kang. Jadi bisa Bapak Ibu ya yang tadi, kalau misalkan pingin trial, coba dulu Bisa, spot bisa. bacanya. Nah, ini silakan nanti kontak. Izin Bapak Ibu, ini sambil nunggu, saya akan coba kupas dulu terkait dengan Salira Bapak Ibu, literasi Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu yang baru tahu terkait dengan literasi Jawa Barat, jadi Dispusibda Jabar menginisiasi membangun sebuah platform digital Bapak Ibu, yaitu namanya Pusat Literasi Jawa Barat. Jadi Pusat Literasi Jawa Barat ini adalah ekosistem literasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kegiatan hari ini Bapak Ibu, kegiatannya sudah kita akomodir di sini, di platform ini. Ini sudah muncul kegiatan Salira di sini. Bapak Ibu, kalau misalkan nanti kita lihat buku-buku populer, itu bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini nanti detailnya seperti apa. Namun, Bapak Ibu mohon yang hadir di sini ada sekitar 100-an orang lebih. Bapak Ibu bisa membuat dulu akun. Nah, Bapak Ibu izin, Bapak Ibu bisa membuat akun. Karena ketika nanti Bapak Ibu membuat akun, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail. Informasinya kita akan notifikasi ke email Bapak Ibu. Ketika nanti minggu depan ada kegiatan terbaru, ada informasi-informasi terbaru, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan terkait dengan informasi literasi. Nah, itu ya Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, silakan buat akun di Pusat Literasi Barat. Namanya apa? Namanya gampang Bapak Ibu. Namanya websitenya Dispusibda Jabar. Jadi disposibda.jatbarprop.go.id pakai /salira, garis miring salira. Jadi nama webnya ini. Ini base-nya bisa Android dan base-nya bisa web Bapak Ibu. Nah, ini juga muncul terkait dengan literasi-literasi. Nanti Bapak Ibu buka buku, semua buka buku, buku-buku yang ada di buka buku itu akan tertampang di sini. Termasuk nanti akan muncul terkait dengan webnya buka buku. Kalau misalkan buku ini adalah punya buka buku, nanti linknya akan di sini. Nanti Bapak Ibu akan langsung dihubungkan dengan websitenya buka buku. Jadi nanti akan tercampang di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk diskusi terkait dengan yang tadi kebutuhan. Saya boleh dong misalkan tadi pertanyaan apakah memungkinkan saya untuk trial spot baca, Bapak Ibu bisa tuangkan di forum diskusi. Silakan Bapak Ibu tuangkan di sini. Sehingga nanti kita bisa men-tracking Bapak Ibu izin apakah yang tadi, apakah izin saya Ketua PKK di Kecamatan Kiara Condong, apakah memungkinkan ketika nanti ada kegiatan Ibu PKK, ada kegiatan PBIS begitu ya, karena dihadiri hampir 100 orang atau 200 orang, mereka ingin coba untuk buka baca spot baca, apakah memungkinkan? Silakan Bapak Ibu di forum diskusi. Sehingga kita bisa men-tracking siapa saja yang berminat begitu untuk kita tindak lanjuti. Tadi disampaikan oleh narasumber kita, Kang Aris sama Kang Bagus, bahwa kita langsung mengeksekusi begitu ya. Kita langsung menyambut baik kebutuhan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Contoh misalkan nanti di DKP, misalkannya di Dinas Perikanan, apakah memungkinkan nanti bagaimana ternak ikan yang baik? Apakah perlu ada narasumbernya untuk hadir terkait dengan literasi? Kita bisa Bapak Ibu. Kita bisa hadirkan. Tadi Bu Teti kita bisa hadirkan ternak lele di ember, kita bisa hadirkan. Mohon izin tapi Bapak Ibu berkenan untuk buat akun dulu sehingga kita bisa men-tracking Bapak Ibu kebutuhan Bapak Ibu di forum diskusi ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi seperti apa masukannya, forum diskusinya seperti apa, Bapak Ibu silakan isi di sini. Sehingga kita langsung bisa menindaklanjuti posisi Ibu di mana, Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah aplikasi yang ada di Perpusnas, Opak Perpusnas, Kasana Perpusnas, sama Isukarno, ini udah ada semua di sini. Termasuk aplikasi yang ada di Disposibda Jabar juga sudah ada di sini semua Bapak Ibu. Jadi kebutuhannya sudah dalam satu platform. Ini sudah ada aplikasi literasi perpustakaan yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu penasaran nih kalau di Garut ada apa aja sih di dalamnya? Ini ada di sini. Kalau Cianjur ada apa aja sih bukunya? Barangkali ada buku-buku terbaru, silakan.
ini sudah terhimpun dalam satu platform yaitu Pusat Literasi Jawa Barat. Jadi mohon izin Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu bisa buat akun dulu untuk sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi terkait dengan literasi. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita nonton lagi. Nah, nonton lagi ya. Ini Kang Aris, ada lagi pertanyaan katanya Kang. Izin untuk yang proposal CSR, apakah proposalnya langsung ditujukan ke Dispusibda Jabar atau harus melalui langsung ke buka buku? Nah Permohonan itu CSR. tergantung moderator lah saya mau ikut gimana. Biar apakah moderator harus mengetahui dulu lah ini penerimanya apa. Biar Siap. ada recordnya gitu. Siap, buat record ya. Jadi izin Bapak Ibu untuk yang proposal tadi kebutuhan CSR ini ada beberapa katanya ada kalau kita ada kegiatan nih CSR-nya bagaimana kebutuhan bukunya silakan nanti bisa melalui Disposibda dulu mungkin ya Kang ya izin Disposibda Jabar Apakah ya. bisa diajukan via Salira atau seperti Boleh, apa gitu. boleh, boleh. Gitu. Jadi nanti izin tadi untuk Bapak Ibu sekalian di sini kan ada platform diskusi ya, ada platform diskusi yang di aplikasi Salira. Nah, platform diskusi ini adalah sebetulnya media untuk mengetahui kita sejauh mana publik kebutuhan yang ada di Jawa Barat. Yang tadi kebutuhan CSR, silakan bisa dituangkan di sini dulu. Untuk proposal dan tindak lanjutnya, mungkin nanti bisa kita hubungi selanjutnya ya, mekanismenya seperti Ya. apa. Apakah kita nanti akan diskusi bareng terkait dengan itu? Tapi mungkin yang perlu disikapi sekarang adalah Bapak Ibu silakan mengajukan untuk proposalnya terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, silakan. Nanti untuk keputusannya ada di pimpinan kami dan pimpinannya buka buku mungkin begitu ya Pak. Tapi kita akan tampung dulu. Itu mungkin Pak Aris ya Pak Aris ya. Ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Aris dan Kang Bagus. Bapak Ibu, silakan. Ini ada yang bertanya lagi di chat barangkali. Silakan Bapak Ibu, ini ada hadiahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan, ayo silakan bertanya, ada hadiahnya nih. Silakan Bapak Ibu, ada hadiah. Ya Kang Aris, kita akan bagi-bagi hadiah ya. Ya, setiap pertanyaan akan dikirim buku nanti langsung dari Jakarta. Minta alamatnya dan sama siapa di rekapnya. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah ada Kang Fikri dari Keningan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, biar dapat souvenir buku dari kami, begitu. Silakan. Yang mau bertanya yang tadi terkait dengan, tadi udah Bu Teti ya, Bu Teti dari Kota Bekasi. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali bisa langsung raise hand. Ini sudah hadir di sini, ada beberapa pertanyaan tadi. Silakan. Oke, Bapak Ibu, sambil nunggu ada yang pertanyaan, kita akan coba buka lagi video. Oh, ada lagi Bu Teti nih. Silakan Bu Teti. Silakan Bu. Izin Itu Bu, masih Nah, silakan Bu. ya, izin Bu, saya ini dari Disarpu Sumedang Bu. Ini betul-betul saya apa ya? Ini kan pertama kalinya saya gabung di perpustakaan karena saya ini satu saya nih arsiparis Bu gitu. Oh, Nah kebetulan mulai bulan Juni saya ditugaskan sama pimpinan untuk mengisi kekosongan di bidang pembinaan dan pengembangan yang itunya fokusnya ke perpustakaan lah. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini jujur saya belum paham sama sekali Bu ini. Jadi gimana ya kalau minta penjelasan kembali atau gimana gitu. baik, baik, baik. Jadi, baik saya coba jelaskan kembali ya Bapak Ibu sekalian. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ini membangun sebuah platform, Bu. Platform digital yang namanya Pusat Literasi Jawa Barat. Nah, namanya Salira, Bu. Ini Bapak Ibu bisa, Iya, Bu. bisa inilah, bisa tag nanti sama saya di ini sama tim kami. Ini di-share juga linknya. Nah, Salira ini adalah sebuah platform digital, Bu. Ini Bapak Ibu-ibu bisa lihat. Ini kegiatan Pak Gubernur kita, ini kegiatan-kegiatan
dibaca di sini. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di Jawa Barat, Bu, ada di sini. Termasuk Ya, event kegiatan hari ini, Bu. Ngawangun Salira ini volume 4, ini udah sampai volume 4 kita, Bu. oh Nah, iya, kemarin sini, Bu. ya, Jadi kalau misalkan nanti Ibu tidak dapat informasi, Ibu buat dulu akun, Bu, di sini. akunnya Ini, Bu, di mana akun. Bu yang Di paling ujung ada akun. Di ujung kanan, bentar Bu, rujukan. Oh iya ya. ya ada akun. Ibu buat dulu akun. Setelah Ibu buat dapat akun, Ibu dapat informasi terkait dengan buku-buku populer yang ada di kami. Termasuk buku-buku populer yang ada di buka buku, Bu. Nanti buku-bukunya muncul di sini, begitu. Ibu pingin tahu bukunya seperti apa. Ya, Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah artikel-artikel yang ada di kita, Bu. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten kota, termasuk yang ada di seluruh Jawa Barat, Bu. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat maupun kabupaten kota, mereka sudah menyiapkan terkait dengan kegiatan-kegiatan literasi yang ada di tempat mereka. Ini kegiatan literasinya, Bu. Nah, ini di Kabupaten Bandung, Bu. Ini kegiatan Wali Bedas. Ini Sumedang juga ada ya. ada, Bu. Sumedang Di juga ada. Sumedang ada, betul. Di Sumedang juga ada, Bu. Ini termasuk yang Pak KDM kemarin, Bu, yang dimasukkan ke Barak, terus ke Hari Oh iya. Kebangkitan. Nah, ini sudah ada tersedia di sini. Jadi kegiatan-kegiatan literasinya sudah tertuang di sini, Bu. Nah, jadi kemarin kalau Ibu lihat di sini kan juga ada mop up. Ini adalah para ini, Bu, para apa? Para fasilitator. Nah, jadi ini ada yang terbaik, Bu. Jadi fasilitator dari Kota Sukabumi, Kota Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, itu mereka menginput, Bu, kegiatan-kegiatan literasinya yang ada di tempat kami, di platform ini. Nah, ini yang paling banyak, ada yang 24, ada yang 16 postingan, ada yang 11 postingan. Ini adalah apresiasi kepada kabupaten kota yang sudah menunjukkan kegiatan literasinya, Bu, melalui platform Salira. Begitu. Jadi sehingga masyarakat bisa teredukasi. Nah, ini adalah literasi, Bu. Ini semua adalah tempat buku-buku, Bu. Nanti mungkin kita akan tempelkan buku-buku terbaik, begitu ya. Semuanya akan nempel di sini. Begitu, Bu. Ibu bisa Kalau lihat sudah punya akun, loginnya cuma sekali, Bu. satu kali Kalau aja, Bu. misalkan sudah punya akun, Betul. satu kali cukup Namun, ya. Bu, Tidak harus login. Ya, Bu. nah, namun kalau untuk yang tadi, karena di Perpusnas ini belum SSO, Bu, belum single sign on, memang tapi Ibu harus tetap buka, Bu, kalau untuk opak. Begitu ya, ini opak Perpusnas, begitu ya. Selanjutnya nanti Ibu bisa juga buka di Khazanah Nusantara gitu. Tapi memudahkanlah Ibu untuk bisa mencari terkait dengan buku-buku sejarah yang ada di sana, Bu. Ini adalah buku I Soekarno. Ini basisnya mobile, Bu. Ini terkait dengan I Soekarno, Bu. Ini sejarah bibliografinya beliau. Nah, termasuk yang tadi Ibu terkait dengan buku-buku yang ada di kabupaten kota. Nah, ini yang ada di kabupaten kota. Ini juga ada. Karena base-nya kabupaten kota, Bu, sesuai dengan Undang-Undang 23, masing-masing juga punya wilayah dan punya ketentuan. Kita belum misalkan menggunakan SSO, Bu. Jadi Ibu kalau buka ya harus login lagi. Kalau ketika Ibu login, katakanlah Ibu dari Sumedang, Ibu login di Ciamis, Ibu bagian daripada peningkatan pelayanan, Bu. Kan ada yang kunjungan ya, Bu ya? Ya, Ada nilai kunjungan. Jadi kalau misalkan kita login, kita buka Bandung, kita buka Bekasi, kita buka Bogor, kita membantu ke kunjungan kabupaten oh iya, kota. iya, Begitu, Bu. iya, iya. Ya, Bu ya. Kita Siap. membantu, kita mendorong. Katakanlah misalkan Garut nih, pengunjungnya kita buka nih pengunjung Garut. Kan kita meningkatkan nilai pengunjung di Kabupaten Garut secara digitalisasi, begitu, Bu. Iya, betul. Ya. Nah, izin ya Bu ya. Jadi mohon yang tadi keinginan-keinginan Bapak Ibu terkait dengan CSR atau kerjasama spot baca. Saya pingin dong spot baca, misalkan yang tadi di Sumedang pingin ada spot baca di kabupaten mana begitu ya. Silakan Ibu tuangkan di forum diskusi. Nanti kita akan tindak lanjuti seperti apa skemanya. Kita laporkan ke pimpinan bagaimana kolaborasinya. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi nanti forum diskusi ini adalah forum dua arah antara Bapak Ibu dengan kami, begitu. Baik, Bapak Ibu mohon izin semuanya nanti akan dibuat akun. Bapak Ibu sekalian, untuk sertifikat ini kita kolaborasi dengan BPSDM, Bapak Ibu. Jadi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Bapak Ibu di Provinsi Jawa Barat. Jadi sertifikatnya langsung dikeluarkan oleh BPSDM, Bapak Ibu.
Ini 2 JP ini dari BPSDM. Jadi mudah-mudahan bisa meningkatkan, khusus untuk ASN, bisa meningkatkan indeks profesional ASN. Ibu-ibu, Bapak Ibu, nggak besar 2 JP Bapak Ibu untuk peningkatan literasi. Jadi kegiatan literasi ini memang 1 minggu 1 kali, Bu. Jadi kegiatannya rutin di hari Selasa. Baik, Bapak Ibu, sebelum tadi udah pertanyaan, kita akan coba sambil nanya nih, ada yang pertanyaan lagi nggak kira-kira? Bapak Ibu, silakan nanti hadiahnya akan dikirimkan bukunya ke masing-masing dari Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba buka video kembali. Aduh, penyegaran nih buka video. Ini adalah video-video literasi yang Bapak Ibu di luar Naral ya Bapak Ibu ya, di luar Nurul gitu ya. Jadi videonya sekarang sudah membanjir terkait dengan AI. Bapak Ibu sudah pernah lihat TikTok begitu ya, video-video tentang AI. Kita lihat Bapak Ibu videonya ya seperti ini Bapak Ibu. Kita coba share. Baik, kita coba. Oke. Ini udah kelihatan Bapak Ibu ya. Kita coba besarin sedikit. Kita ini frontnya. Ini anak-anak muda pada bikin seperti ini, Bu. Aduh, ini lagi. Selalu aja begini kalau mau bikin konten. Ribut terus. Aduh, ini lagi. Di Selalu Israel, Bapak aja Ibu ya. Nenek-nenek jauh-jauh ke Israel. Kita lanjut lagi videonya. Ega, kalau bikin prom jangan kayak orang tua. Gua disuruh adegan ini kan. Lu kira angkot? Ega, kalau bikin prom jangan kayak orang tua. Gua disuruh adegan ini kan. Nah, ini Bapak Ibu. Lu kira Kita lanjut lagi. Cucu-cucu nenek, tolong nenek. Nenek sedang dikejar tentara Israel. Yang cinta Palestina, like dan subscribe. Cucu-cucu nenek, tolong nenek. Nenek sedang dikejar tentara Israel. Yang cinta Palestina, like dan subscribe. Cucu-cucu nenek. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita hanya nggak banyak-banyak nonton video Bapak Ibu. Kita hanya beberapa video saja yang menjadi sasaran. Selanjutnya. Yohanes Ardika kampret lu ye. Gua nenek-nenek disuruh gelantungan di helikopter. Lu kira angkot. Jantungan bener-bener lu ye. Oke, kita naik lagi. Ya Allah, astagfirullah. Dari mana datangnya nih monyet? Mana gede banget kan? Gak mungkin nenek tangkis. Ya Allah, astagfirullah. Oke, Bapak Ibu, itu adalah sekedar video yang sudah membanjir di semua media sosial kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu scroll Instagram begitu ya, itu semuanya ada sebagian besar yang sedang hit itu menggunakan AI. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu makanya cermat-cermatlah terkait dengan literasi Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu salah. Ternyata Bapak Ibu berita yang Bapak Ibu baca itu adalah Bapak Ibu yang menggunakan AI Bapak Ibu. Bukan adalah berita pada aslinya. Karena Bapak Ibu kalau kita lihat itu mirip sekali. Ini ada satu video yang posisinya mirip seperti manusia pada umumnya Bapak Ibu. Karena AI ini tidak bisa sampai segitunya begitu ya. Nah kadang kita juga terkecoh, ini pemberitaan asli atau tidak? Ini pemberitaan benar atau tidak? Pemberitaan yang benar, ilmu pengetahuan yang benar itu adanya di buku Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, karena buku itu ada sumbernya, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyuplik data, nyuplik informasi, begitu ya, informasinya justru informasi dari media sosial, itu siapa saja bisa bikin konten Bapak Ibu. Orang bisa cari uang dari konten, begitu ya. Nah mungkin kita perlu cermat-cermat, perlu pintar-pintar memilih berita, dan pintar-pintar memilih literasi. Saran saya Bapak Ibu, ilmu pengetahuan yang terbesar itu ada di buku Bapak Ibu. Karena buku itu ada sumbernya, ada penelaahnya, ada kalau kita mau ada akuratornya begitu ya. Sehingga buku itu betul-betul terpublish dengan ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Nah, ini satu lagi yang mirip banget pemberitaannya, ilmu pengetahuannya. Beritanya justru malah jadi AI, video AI yang mirip seperti asli. Bapak Ibu, jadi ini sekedar informasi. Kita coba share kembali. Kita pakai short video saja sehingga tidak terlalu makan waktu. Nah, ini Ibu Bapak Ibu.
Nah, ini videonya mirip banget Bapak Ibu. Video ini saya buat dengan AI, dengan foto asli saya. Nama saya Sigit, saya seorang konten kreator. Punya channel YouTube Mas saya Sigit dan masih ada di Instagram, TikTok, dan Facebook. Mau tahu caranya buat video ini? Ini videonya mirip banget Bapak Ibu, karena videonya ngambil dari orangnya tersebut. Jadi Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu mohon untuk berhati-hati ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi pertengkaran, keributan, itu Bapak Ibu lihat dulu. Bisa jadi video itu adalah bukan video aslinya. Dan jangan Bapak Ibu hati-hati juga, jangan langsung share beritanya. Jangan langsung informasi itu tersebar melalui tangan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai langsung tersebar melalui tangan Bapak Ibu. Teknologi AI makin gila. Coba lihat ini. Gue tuh sebenarnya AI. Cuma model kata-kata bisa bikin video sekeren ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah informasi-informasi yang membuat Bapak Ibu justru sebetulnya merugikan Bapak Ibu ketika informasi itu tidak benar, Bapak Ibu yang tangan pertama yang nge-share bahwa video itu ke teman-teman yang lain. Begitu ya Bapak Ibu informasinya. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan karena ini sudah pukul 11 ya, izin MC. Apakah ada ini Pak? Ada closing statement mungkin dari narasumber Pak? Dari Kang Aris atau Kang Bagus? Silakan mungkin. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Jadi untuk literasi itu seperti yang dibilang oleh Pak Sekdis, bukan hanya tugas pemerintah saja. Jadi libatkan kami sebagai penerbit, libatkan kami sebagai distributor buku untuk meningkatkan literasi di masing-masing kabupaten dan kota. Bentukannya seperti banyak kegiatan yang tadi sudah di-share. Jadi manfaatkanlah kami, manfaatkanlah penerbit dengan kekuatan buku dan kekuatan penulisnya untuk membuat kegiatan-kegiatan di kabupaten dan kota. Jadi tidak perlu sungkan karena literasi itu akan berjalan ketika semua komponen itu akan bekerja. Jadi dari pemerintah, dari swasta, dari perorangan, dari apa, jika semuanya bekerja untuk literasi, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi bagaimana kata Najwa Shihab, bacalah satu buku, maka kau akan tahu apa isi dunia. Salam literasi. Mantap, Itu paling Kang Aris. terima kasih. Siap. Kang Bagus, ada tambahan? Itu aja. Mungkin kalau dari saya, untuk perpus-perpus yang berminat tadi terkait spot baca, bisa langsung hubungi kami, saya atau Mas Aris gitu. Itu bisa secara pribadi. Itu aja sih. Siap. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Ibu. 1 jam saya menemani Bapak Ibu pada hari ini. Izin saya akan membacakan beberapa kesimpulan Bapak Ibu. Jadi secara landscape digital Indonesia itu tahun 2025, jadi arenanya sudah mulai dinamis Bapak Ibu dan penuh potensi. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kang Aris, kolaborasi Bapak Ibu. Jadi di perpustakaan itu perlu kolaborasi. Ada penerbit, ada mahasiswa, begitu ya. Ada literasi, penggiat literasi. Tujuannya buat apa? Buat tumbuh Bapak Ibu. Jadi ekosistem terkait dengan literasi itu tumbuh di Jawa Barat. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya mungkin ya yang tadi sudah disampaikan. Yang terpenting adalah kunci peningkatan minat baca yaitu sinergi antara buku cetak dengan aplikasi digital. Karena literasi ini Bapak Ibu menjadi penting agar literasi ini tidak hanya tumbuh di kota-kota besar begitu, tapi juga menjangkau ke pelosok desa. Demikian mungkin dari saya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih Bu Indah yang telah memimpin sesi untuk pemaparan materi, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber. Ada Bapak Aris dan juga Bapak Bagus dari PT Buka Buku. Terima kasih atas ilmu yang sangat luar biasanya Bapak. Semoga ilmu ini akan senantiasa diamalkan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara, mohon izin berkenan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu.
Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu untuk berkenan membuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon izin dibantu Kang Ari. Baik, Bapak dan Ibu, izin. Kita akan salam literasi dengan Izin pose salam literasi. ada 5 slide. Tahan di sini. Slide pertama, salam literasi 1. Salam literasi. Salam 1, 2, 1, 2, 5, 1. Baik. Izin sudah tuh. Salam literasi sudah tuh. Satu lagi. Baik. Pose jabar istimewa. Istimewa. Pose jabar istimewa. Slide pertama, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Mas, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara hari ini telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Dan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya Nur Fitriana Dewi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.